Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Dwinanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Fasil 09112 PP 417 Kabupaten Sukabumi. Akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan menjelaskan tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharap bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Berikut penjelasan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu memberi pengertian kepada siswa bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Kemudian, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan percaya diri. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa untuk menunjukkan perspektif mereka dan menghargai perasaan yang mereka alami. Juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu memberikan beberapa pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara holistik. Selain itu, memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang murid percaya dan menjadikan murid yang diinginkan dan mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Berikut contoh kasus pertama. Saat mengerjakan tugas dari guru, Nur diganggu oleh temannya yang mengambil dan menyembunyikan hasil karya tugasnya. Ia tidak suka dan marah kepada teman-teman yang mengganggunya. Nur, Bapak dengar dari ketua kelas, katanya kamu kesal ya marah-marah ke adik. Iya Pak, kesal soalnya karya tugas yang saya buat disembunyikan. Oh begitu, wajar kalau kamu marah. Kalau Bapak jadi kamu, mungkin akan marah juga. Lalu, apa yang kamu perbuat pada adik? Saya marah sama dia, saya maki-maki dia di depan teman-teman. Oh begitu, wajar karena kamu sudah berusaha membuat karya tugas. Kemudian Bapak sangat menghargai kamu, karena kamu tidak berbuat lebih jauh lagi. Sekarang mari kita pikirkan, kira-kira tindakan kamu memaki-maki teman di depan orang banyak, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? saling menghargai dan menghormati antara teman Pak. Menurut kamu keyakinan antar kelas itu penting atau tidak? Penting Pak, Kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu perbaiki ketika kamu kesal? harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nah, kalau kamu bersedia, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar dan mengendalikan emosi saya. Jika terjadi lagi, saya akan melaporkan kepada guru. Tepat sekali tindakan kamu. Terima kasih sudah berbicara. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guntur untuk belajar mengelola emosi dan amarah atas tindakan teman sekelas saya dan belajar bersabar untuk menghormati teman-teman. Contoh pada kasus 2. Saat jam pelajaran, Zidan terlihat makan di kelas. Perbuatan itu sangat mengganggu teman di kelas. Teman-teman di kelas merasa tidak nyaman dan melaporkan kejadian tersebut. Dan kamu tahu kenapa dipanggil? Iya Pak, karena saya makan di saat jam pelajaran. Apakah kamu tahu makan di jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar? Iya Pak. Bapak tahu makan itu kebutuhan, tapi kita juga harus tahu di mana waktu dan tempat yang tepat untuk makan. Memang kamu sudah sarapan belum? Belum Pak, takut tidak sempat nanti terlambat. Loh, kamu bangun jam berapa? Biasanya jam 5 Pak, tapi tadi pas saya kesiangan karena nonton TV sampai larut malam. Lain kali kamu harus bisa bertanggung jawab untuk mengatur waktu, kapan kamu harus tidur, kapan kamu istirahat. Jadi kamu bisa sarapan dan tidak mengganggu teman di kelas. Kira-kira kalau mengganggu teman di kelas nih, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Menghargai dan menghormati teman Pak. Menurut kamu seberapa pentingkah keyakinan di kelas? Iya Pak, penting Pak.
Nah, kalau memang penting, keyakinan apa yang harus kamu perbaiki? Harus lebih bisa mengatur waktu Pak, agar bisa sarapan pagi dan tidak makan lagi di kelas. Kamu bersedia memperbaiki itu? Bersedia Pak. Kalau bersedia, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya harus lebih bisa mengatur waktu saya. Saya harus tahu kapan waktunya bermain, belajar, dan waktunya istirahat. Bagus. Semoga tidak terulang lagi. Lepas kayak tidak kamu, sekarang terima kasih sudah berbicara. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. 3. Assalamualaikum, nama saya Zidan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guntur untuk belajar mengelola waktu agar bisa tidur tepat waktu, bangun lebih pagi, bisa sarapan, dan tidak makan di kelas lagi. Karena dengan begitu, saya belajar menghormati teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat, salam semangat. Berikut beberapa pendukung video ini.